Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan program dari PLC atau ladder diagram dari automatic water tank control. Nah, di sini sudah ada soal. Di sini ada contoh dari automatic water control. Pada sebuah tank terdapat 3 buah sensor, sensor pendeteksi air. Ada sensor level atas, tengah, dan bawah. Nah, di sini terdapat untuk address-nya, untuk tombol start dan stop ini sebagai input, sampai sensor ini sebagai input. Nah, untuk outputnya adalah lampu indikator dari sensor dan juga pompa. Nah, untuk prinsip kerjanya, automatic water control akan bekerja ketika tombol start ditekan dan akan berhenti ketika tombol stop ditekan. Kemudian uh, automatic water control bekerja, maka lampu indikator sensor akan menyala sesuai kondisi sensor ketika on atau off. Jadi ketika air atau ketika sensor mendeteksi air, maka indikator lampu akan menyala. Terus kemudian, ketika automatic water control bekerja, motor akan menyala ketika kondisi sensor bawah off. Jadi ketika air mencapai sensor bawah atau ya lower sensor, motor akan bekerja gitu. Nah, ketika sudah mencapai batas tertinggi, maka motor akan berhenti. Oke, kita akan coba simulasikan. Nah, di sini kita sudah saya sudah buat ladder diagramnya. Nah, di sini akan menjelaskan sedikit. Kita menekan software Codesis untuk simulasinya. Ini yang pertama kita buat untuk menyalakan pompa. Di sini saya menggunakan sedikit modifikasi. Jadi ada kondisi ketika mesin itu sudah ready gitu. Ketika ditekan start, maka mesin ready atau pump standby. Jadi mesin sudah siap untuk jalan. Nah, di sini kemudian ketika ketika lower level atau sensor paling bawah terdeteksi atau maka akan menjalankan pompa. Begitupun dengan yang sensor tengah. Nah, untuk indikatornya di sini ketika sensor terdeteksi, maka lampu indikator sensor paling bawah akan menyala. Nah, kemudian sama dengan yang sensor tengah, ketika terdeteksi air, maka lampu indikator akan menyala. Begitu juga dengan yang sensor tertinggi atau sensor batas atas. Ketika sensor terdeteksi, maka lampu indikator akan menyala. Tetapi pada soal tercantum ketika air sudah mencapai level tertinggi, maka akan menghentikan pompa atau mematikan pompa. Nah, di sini outputnya adalah pompa atau pump run. Kita buat reset, karena reset ini kan fungsinya adalah ketika suatu output yang on atau off akan berubah menjadi off. Untuk mematikan atau shutdown semuanya, di sini ada switch stop, maka akan memberhentikan semua, misalnya dari lampu indikator sampai pompa. Untuk visualisasinya di sini start, variabelnya adalah start sebagai input, stopnya pun sebagai input. Di sini pump standby atau pump ready. Nah, ini ada ketika pompa atau motor berjalan, motor dapat bekerja. Nah, di sini untuk sensor
saya menggunakan switch karena dia dapat menerima input menerima inputan dari air dan dapat membaca. Jadi ketika kita on kan, ibaratnya dia akan ke trigger gitu. Maka outputnya adalah sebagai lampu indikator gitu. Oke, mari kita coba. Nah, proses simulasi sudah berjalan. Oke, kita lihat sini. Oke, kita ubah dulu displaynya biar nyaman kita ketika melakukan simulasi. Oke. Nah, ketika pompa kita tekan tombol start, nah di sini maka tombol ready atau pump akan pump standby, dia akan udah mulai standby nih. Nah, kemudian ketika misalkan air mendeteksi pada lower level, maka pompa akan langsung berjalan atau langsung bekerja. Begitupun dengan indikatornya, indikator akan menyala. Kemudian ketika sensor mencapai batas tengah, pompa pun akan masih menyala. Dan ketika sensor mendeteksi air pada sensor paling atas, maka pompa akan berhenti bekerja. Seperti itu. Nah, ketika untuk mematikan semuanya, kita akan pencet stop. Maka di sini akan berhenti bekerja di semua indikator, tapi sensor akan tetap membaca kondisi air. Cuma maksudnya kondisi mesin di sini nantinya akan mematikan semua indikator atau dan pompa gitu. Kita coba tekan kembali tes. Oke. Nah, kalau misalnya gini kan kondisinya agak ambigu karena tidak mungkin sensor bawah tidak mendeteksi, langsung mendeteksi ke tengah. Sebetulnya fungsi pump standby ini hanya edisional saja, jadi bisa digunakan atau tidak. Cuma ya biasanya kondisi di lapangan ada tombol ready, jadi ketika mesin itu hidup, mesin dapat digunakan seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan dari visualisasinya ini. Nah, pada fitur ini di sini kita dapat, kenapa saya menggunakan
saklar untuk sensornya, karena di sini agak terbatas. Jadi saya menggunakan sensornya sebagai switch di sini. Terdapat banyak fitur di sini seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan atau yang dapat saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksi di kolom komentar. Terima kasih.